Silakan, ada pertanyaan lagi, dan semoga jawaban-jawabannya bisa dipahami ya, Kang Mas ya. Untuk memahami Allah menciptakan makhluk atau Allah menciptakan manusia supaya bisa dikenal. Contohnya begini logikanya. Aku bisa menyaksikan apapun yang kusaksikan. Contoh, aku bisa menyaksikan alam semesta ini. Berbagai macam triliunan nama-nama yang ada di alam semesta ini. Adanya nama-nama triliunan itu kan karena ada saya. Kalau saya tidak ada, ya tidak ada nama-nama itu. Jadi dengan adanya nama-nama itulah kita tahu bahwa yang mewujudkan seluruh nama-nama itu adalah nama saya, Abdul Halim. Tanpa Abdul Halim, nama yang triliunan itu takkan pernah ada. Itulah yang dimaksud dikenal. Jadi aku mengenal nama matahari itu terwujud karena wujudnya diriku. Tanpa wujud diriku, matahari takkan terwujud. Coba kalau Anda tidak wujud, ya tidak wujud semua. Dengan kewujudan Anda itulah terwujud semua. Itulah yang dimaksud ingin dikenal. Bahwa apa yang Anda saksikan itu sebenarnya ya Anda sendiri. Paham? Yang Anda saksikan itu loh ya Anda sendiri. Berarti kalau kita meremehkan, mengkafirkan orang lain, berarti kita sejatinya meremehkan, mengkafirkan diri kita sendiri. Itulah cermin itu. Syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Memandang yang satu kepada yang banyak dan memandang yang banyak kepada yang satu. Yuk, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Insya Allah pukul 11 kita akhiri live ini. Alhamdulillah, silakan bila ada ungkapan atau pertanyaan lagi. Jadi adanya pemaparan di YouTube Uripe Allah ini agar kita menyadarkan agar kita tidak mengolahragakan raga saja, mengolahragakan raga dibangun tidur, mengolahragakan raga saat mandi, mengolahragakan raga saat sholat. Itu semua hanya olahraga. Maknanya olahraga syariat manusianya. Kita harus bertemu, kita harus mempelajari mengolah jiwa agar mengolah raga ini sambung kepada olah jiwa. Ternyata adanya olahraga ini karena adanya olah jiwa. Adanya manusia ini karena adanya Allah. Adanya diriku ya karena adanya diri Tuhan itu sendiri. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Silakan yang mau bertanya-tanya. Dan satu pertanyaan akan bermanfaat bagi kita semua, termasuk diri saya. Ya inilah yang dimaksud syahadat itu, yang dimaksud sholat itu, yang dimaksud zakat itu, yang dimaksud puasa itu, yang dimaksud haji itu jadi satu ahad. Manunggal. Kenapa? Karena pelakunya ya yang tunggal. Tapi ketika kita masih mengolahragakan raga yang tunggal, masih diri manusianya di dalam dadanya, maka kececeran itu semua. Syahadatnya hanya kalam saja, sholatnya hanya olahraga saja, zakatnya, puasanya, hajinya semuanya hanya olahraga dan sia-sia saja. Karena tidak dimasukkan ke dalam olah jiwanya.
Apa olah jiwa itu? Ketika sudah esa Tuhanmu di hatimu, maka ketika sudah terolah jiwanya, yang ada hanyalah ahad. 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 Ngopi silakan, Mas. Inilah ajaran penyesatan umat semua, ngarang ngawur ngalor ngidul, terserah yang memahami. Jadi di sini tidak ada paksaan. Memang yang memahamkan ya hanya Allah, yang tidak memahamkan ya juga Allah. Kita mung enjoy saja. Silahkan. Apapun prasangka yang terjadi di alam semesta ini, ya semuanya kembali kepada prasangkanya Allah sendiri. Kenapa? Karena tak ada manusia yang berkuasa di dunia ini kecuali dikuasakan oleh yang menciptakan. Rasulullah gak pernah ngajarkan kayak begini, iya, karena Anda gak pernah ketemu Rasulullah, karena Anda hanya bertemu jari-jari wae, jari iki, imani bung jari-jari. Karena Rasulullah itu ada di dalam tiap-tiap diri manusia kita. Karena kita selama ini tak mau jadi Rasulnya Allah, tapi kita maunya, cintanya hanya menjadi Rasulnya hawa nafsu. Ya pasti menolak ajaran Tuhannya. Apa yang dialami Kanjeng Nabi Muhammad ya seperti ini, tak jauh dari Tuhannya. Sama di dalam Al-Quran itu. Itulah manusia pada bingung dengan hadis, dengan pemaknaan atau dengan ayat-ayat mutasabihat yang ada di dalam Al-Quran, sehingga terpecahlah umat menjadi berbagai macam aliran golongan. Karena yang memahaminya masih menurut dan sesuai hawa nafsunya sendiri. Tidak akan ada ketemu titiknya. Tidak akan pernah ketemu ending dari ending segala perjalanan manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila manusia rela ridho kepada Tuhannya, pasti ia akan tahu sebuah rahasia alam semesta ini. Silakan ya Kang Mas yang mau bertanya-tanya. Jadi sesungguhnya kita seluruh umat manusia ini loh Rasulnya Allah. Kalau kita mau kembali kepada Allah. Berhubung kita tak mau kembali kepada Allah, maka semuanya serba olahraga. Imannya olahraga. Amalnya olahraga, mung jari-jari, ndak weru dhewe. Yang diimani, yang diyakini mung jari-jari orang. Tidak jari Tuhan ya. Tidak apa kata Tuhannya yang ada di dalam setiap ayat-ayat yang ada di dalam diri manusianya. Kenapa? Karena yang dibaca hanya ayat-ayat jari-jari, ayat-ayat dongeng saja. Silakan yang mau bertanya, Kang Mas. Mana ada Rasulullah lagi setelah Nabi Muhammad? Kalau tidak ada Rasulullah di dunia ini ya hancur dunia. Jadi memang yang terpilih jadi Rasul-Rasulnya Allah itu hanya sedikit manusia. Tandanya Rasul-Rasulnya Allah adalah innal awliya ala khawfun alaihim walahum yahzanun. Hatinya tidak takut dan bersedih. Kenapa? Karena semua urusannya menjadi urusan Tuhannya. Jadi enjoy saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat manusia bakal tahu semua. Awalnya dari Allah, ia kembali kepada Allah. Memang di dunia ini tempat hukuman. Memang di dunia ini tempat pembakaran. Ya hawa nafsu inilah yang membakar manusia. Hingga tak pernah bertemu Tuhannya.
Akhirnya pemahamannya, keyakinannya jari-jari wae. Menurut keyakinan hawa nafsu ni dewe-dewe. Ya beda-beda.